apa-apa sih. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di rumah dulu, dikarenakan kemarin itu kita baru beres pulang dari terowongan ataupun dari goa, dan kita membawa ular welang yang ukurannya itu lebih besar dari welang-welang yang sebelumnya teman-teman. Sebetulnya ini masih sama sih, rekornya itu sama welang yang dulu 1 tahun yang dulu pernah kita tangkap juga, namun itu habis kita keep, kita rilis lagi teman-teman. Nah, dan kali ini saya tuh keep lagi, kebetulan banget. Jadi pas kemarin itu kita langsung dapat dari dalam terowongan ataupun goa, kita langsung tester teman-teman. Kita langsung tester kasih makan si ular welang jumbo ini. Dan pakannya sebetulnya untuk ular ini sudah jelas, mulai dari ular lagi karena dia juga kanibal, terus ada ikan-ikan, terus hewan-hewan lain lah, hewan amfibi juga bisa dimakan teman-teman. Namun umumnya itu ular welang ini memakan jenis ular lainnya. Namun untuk jenis-jenis ular biasanya yang umumnya itu biasanya mereka memakan ular-ular jenis air. Bahkan kemarin pun di dalam goa kita sempat menemukan ular bau ataupun ular yang biasanya mereka makan ketika memang ada di kondisi-kondisi lembab. Jadi ular welang dan weling itu memang adalah ular yang kanibal teman-teman. Dan uniknya ketika saya kasih makan, saya memasukkan bukan ular jenis semi akuatik, tapi saya masukkan jenis ular arboreal. Jenisnya jenis ular pucuk atau Ahaetulla prasina. Kebetulan pas tadi saya masukin udah dimakan setengahnya teman-teman. Nah, makanya sekarang pengen saya coba perlihatkan buat kalian semuanya momen yang menurut saya ini langka dan jarang. Dulu sempat saya juga memperlihatkan video seperti ini tuh ketika ular weling lagi makan ular pucuk. Cuman kalau itu kan ular weling teman-teman, Bungarus candidus. Kalau ini Bungarus fasciatus dengan size yang sangat besar yang kita ambil dari dalam terowongan goa teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat si Bungarus fasciatusnya. Wow, tuh lihat. Itu ular pucuknya sudah dimakan setengahnya bagian badannya. Dan lihat, ciri khas ular welang ataupun weling biasanya mereka menyembunyikan bagian badannya atau bagian kepalanya ya di bawah badannya, seperti yang bisa kalian lihat tuh. Jadi kepalanya itu disembunyikan di bagian badan yang lain. Dan sebetulnya itu juga merupakan teknik ketika beberapa jenis ular memangsa ataupun memakan mangsanya. Jadi badannya ini dipakai untuk menggencet ataupun menindih mangsanya agar tidak banyak pergerakan. Cuman ini tadinya itu agresif coy pas saya masukin, tapi ketika digigit ya seperti ini, sudah menjadi bangkai. Nah, ini juga merupakan bukti bahwasanya bisa ular welang atau si Bungarus fasciatus ini tuh sangat kuat teman-teman. Bahkan boleh dikategorikan menurut saya pribadi, walaupun memang ini sudah ada anti bisa atau anti serumnya, ini dia lebih kuat daripada jenis ular kobra Jawa teman-teman. Karena pas dulu di 1 tahun yang lalu kita pernah mengetes bisa ular welang ini, warnanya itu hampir sama dengan king cobra. Saya jadi keingetan bagaimana kalau nanti kita tes untuk warna dan kadar bisanya untuk si ular Bungarus fasciatus ini. Oh, momen lagi makan tuh. Dia lagi ngunyah. Tuh lihat, makanannya dikunyah. Guys. Ini mah momen keren coy, asli. Ini momen langka coy, dimana biasanya Bungarus fasciatus ini tuh lebih pemalu daripada Bungarus candidus. Dulu Bungarus candidus mah teman-teman ketika saya kasih makan di tangan juga dia nggak malu-malu. Tapi kalau untuk jenis ular welang ini, dia ini termasuk jenis ular yang malu-malu. Karena kalau misalnya ada pergerakan sedikit saja, dia itu sangat sensitif coy. Bahkan bisa menggerakkan kepalanya seperti gerakan patah-patah. Tuh, kelihatan lagi ngunyah? Ini momen langka coy, asli keren banget. Wow. Ini barusan mau dimuntahin teman-teman. Yang tadi saya bilang ular ini tuh bener-bener pemalu banget.
Jadi dia ini tipikal yang tidak mau ada gerakan sama sekali coy. Ini kita angkat. Tapi dimakan lagi coy. Anjir, tuh saya bantu gitu. Wow. Betapa besarnya. Oh, dikunyah. Anjir. Dia mau di sini, woy. Oke. Wow, keren coy. Lihat. Kayak bolu ulang tahun coy. Tuh. Jadi tentunya kegiatan ini tidak untuk ditiru ya teman-teman, karena ini sangat berbahaya. Makanya mungkin nanti kita bikin khusus video ketika melihat betapa berbahayanya si ular welang satu ini. Nanti kita coba pengen ngeluarin bisanya lagi, pengen tester lagi bisanya kayak gimana, terus melihat ke orientarinya seperti apa teman-teman. Tuh lihat. Ih, ngunyah lagi Dot. Ih, keren boy. Teman-teman, betapa besarnya ular welang satu ini, dan dia masih ngunyah. Tuh lihat. Tuh, ih, taring nate ketinggali sih Dot, masih ori. Oke, diperhatikan. Ntar kalau misalnya teman-teman ada yang nanya perbedaan welang sama weling, itu sudah sering saya jelaskan teman-teman. Anjing. Jadi welang ini benar-benar punya gerakan yang sangat membagongkan teman-teman, karena dia punya gerakan dadakan, ngagetin, wush, bisa langsung terbang kayak gitu. Tapi itu sebetulnya merupakan ciri khas ataupun defense dari ular satu ini. Tuh, lihat. Dan yang paling bedanya antara ular welang dan weling sebetulnya sama-sama aja sih bau. Cuma lebih bau ular welang teman-teman. Dia itu punya kayak semacam zat cairan yang dikeluarkan dari anusnya, dan itu sangat benar-benar bau banget coy. Itu ganggu coy. Oke, lihat. Tuh. Ini teh sebetulnya teman-teman bikin konten dikarenakan memang yang pertama kita udah sore, yang kedua udah mau mendung, hujan tuh. Sekarang sudah masuk ke musim fase hujan, penghujan. Biasanya di musim penghujan kayak gini, ular jenis-jenis seperti ini, entah itu ular welang ataupun weling, pada malam hari biasanya banyak keluar. Karena ketika kemarin kita pas musim kemarau, kita sangat susah banget menemukan jenis-jenis ular welang dan weling ini, dikarenakan ya susah karena kering coy. Semua sungai-sungai juga pada kering. Kalau sekarang kan pasti musim hujan, sungai itu pada meluap. Nah kadang-kadang bagi beberapa masyarakat di sekitar saya, apalagi yang rumahnya itu di pinggir-pinggir kali, sering banget kemasukan ular-ular jenis ini teman-teman. Jadi pas di musim penghujan ini, mudah-mudahan kita bisa menemukan berbagai macam jenis hewan, terutama dari jenis-jenis ular welang dan ular weling ini teman-teman. Wow, keren coy, dia masih ngunyah. Ini yang dikasih ular pucuk teman-teman, Ahaetulla prasina, yang memang bagi beberapa keeper atau orang-orang yang memelihara ular, ini tuh makanan paling umum coy. Karena yang pertama habitat atau populasinya itu masih banyak, hampir 11-12 lah sama ular poros. Tapi sekarang juga memang
ular-ular tertentu itu sudah sulit ditemukan, teman-teman. Entah itu mungkin karena habitatnya terganggu atau mungkin habitatnya yang memang sudah mulai berkurang. Jadi bagi ular-ular sekelas ular pucuk pun yang biasanya mudah ditemukan sekarang itu sudah mulai susah, teman-teman. Oke, berarti untuk next video kita bahas pembahasan tentang bisa ular yang ada di ular wolang satu ini, teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya. Wow.